Shalom, apa kabar semua? Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Saudara, kalau kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan dan perlindungan dari tangan Tuhan yang sempurna. Di awal tahun 2023 ini, saya ingin bicara tentang God, the source of hope. Tuhan, sumber pengharapan. Dunia mengatakan tahun 2023 akan ada kesulitan ekonomi, akan ada resesi. Mungkin apa yang diprediksikan dunia itu benar, dan mungkin itu akan terjadi. Tapi itu hanya terjadi bagi orang yang tidak punya pengharapan. Ini tidak berlaku bagi orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Pengharapan kita datangnya daripada Tuhan, sumber dari segala sesuatu. Hari-hari ini banyak orang yang menaruh pengharapannya bukan kepada Tuhan. Seringkali pengharapan kita fokus hanya kepada manusia yang kita pikir manusia bisa menolong kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kalau saudara menghadapi masalah, saya mau ajak saudara belajar untuk mempunyai pengharapan, dan pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan saja. Dan saudara harus memfokuskan kepada pribadi Tuhan lebih daripada sekedar mengenal janji-janjinya saja. Artinya, berharap hanya pada suatu pribadi, yaitu Tuhan. Pikirkan kita tertuju hanya kepada Tuhan. Seringkali pikiran kita terpecah oleh karena persoalan, masalah, tantangan, sehingga pikiran kita lebih fokus kepada masalah, lebih fokus kepada persoalan kita. Pikiran kita fokus kepada persoalan kita, yang muncul hanya kekhawatiran, yang muncul adalah ketakutan. Tetapi ketika pikiran kita fokus dan tertuju kepada Tuhan, maka kita akan melihat adanya harapan. Yang kita lihat adalah jalan keluar. Yang kita lihat adalah perkara-perkara ajaib yang supranatural daripada Tuhan. Yang kita lihat adalah jawaban. Untuk itu saudara, dalam hidup ini, di tengah persoalan, di tengah dinamika hidup saudara, penting sekali pengharapan dan mata kita tertuju hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Keadaan boleh tidak baik, tetapi tidak berlaku bagi orang yang punya iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Alkitab berkata bahwa iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Jadi pengharapan kita dasarnya harus iman. Dasarnya harus kepada pribadi Yesus, tidak tergantung dengan situasi yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar. Dalam pengharapan dan mata kita tertuju hanya kepada Tuhan saja. Ingat, di Yohanes 5, cerita tentang orang yang lumpuh 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Bagaimana dia dapat pertolongan daripada Tuhan? Selama itu dia melihat dan hanya tertuju kepada kolam. Dia hanya berharap kepada pertolongan manusia. Tetapi ketika Tuhan datang, dia tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan ingin menolong dia. Dan ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dia tidak menjawab segera, tapi dia menjawab dengan berputar-putar. Dia bilang, gak ada orang yang menolong dia. Gak ada orang yang dapat membawa dia ke dalam kolam dan sebagainya. Bayangkan saudara, selama 38 tahun. Tetapi ketika Tuhan berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan dia berjalan dan dia sembuh. Jadi kalau kita punya pengharapan yang benar, saya percaya tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Amin. Nah, karena itu bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya pengharapan dan fokus mata kita tertuju hanya kepada Tuhan saja. Yang pertama, hanya memandang dan mengandalkan Tuhan saja. Maka kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita perlu mengalami pengalaman pribadi. Mengalami pengalaman akan kebaikan Tuhan. Berikutnya, punya perenungan pribadi yang benar. Ketika saudara merenungkan firman, maka engkau akan melihat ada harapan. Bahwa apa yang ditulis di dalam firman, apa yang dijadikan di dalam firman, itu menimbulkan pengharapan. Sehingga saudara mulai fokus kepada janji Tuhan lebih daripada keadaanmu. Itulah sebabnya mengapa kita perlu ada perenungan-perenungan yang benar.
Renungan yang benar adalah renungan yang dari firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata di Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan 3. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di awal tahun 2023 ini, saya mau ajak saudara. Kalau saudara tetap ada dalam perenungan akan firman Tuhan, saudara akan melihat bahwa sepanjang kehidupanmu akan terus mempunyai pengharapan. Yang kedua, di dalam Tuhan masih ada hari esok yang penuh dengan harapan. Keadaan masalah apapun yang saudara hadapi itu belum selesai, belum final. Masih panjang. Masih ada hari esok yang penuh dengan harapan. Kalau saudara merasa putus asa dan keadaan saudara merasa sudah final, maka saudara akan hilang pengharapan. Percaya dan ingat saudara, apapun keadaan saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, masih ada hari esok bersama Tuhan. Saudara masih punya pengharapan yang cemerlang bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.